Nah, sekarang kita coba yang menggunakan elliptical marquee tool. Oke, seperti ini misalkan, saya klik dengan move tool, dan saya drag ke lembar atau ke gambar yang ada background-nya seperti ini. Dan silakan diperbesar jika hasilnya terlalu kecil. Untuk transformasi sudah bisa dicoba semua ya, untuk mempermudah, maksud saya untuk memindahkan gambar ke lembar kerja kosong sudah dicoba semua dan pastinya mudah. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara merotasi. Transformasi yang tadi termasuk memindahkan dan memperkecil ya. Yang tadi kan gambar aslinya sudah besar, lalu kita coba perkecil. Ya, atau kita coba perbesar kembali, ya. Nah, transformasi yang kedua adalah rotate atau rotasi. Untuk merotasi sama, kita gunakan masih di move tool, ya, dan kita lihat di ujung node gambar itu kita geser sedikit keluar, nah seperti ini, sehingga pointernya berubah menjadi tanda lengkungan dengan ada arah panah kiri kanannya. Nah, kalau sudah demikian, kita tinggal klik dan drag seperti ini. Ya, ini saya drag ke atas, ya gambarnya menjadi lebih miring ya. Dan jangan lupa kalau sudah tinggal kita tekan enter atau klik 2 kali atau tekan tanda checklist di atas. Kalau sekarang saya coba klik 2 kali saja. Ya. Tidak ada keharusannya, apakah kan harus mengklik 2 kali, enter, ataupun klik checklist, ya. Intinya sesuaikan dengan pemahaman setelahnya, ya. Kalau saya juga kadang-kadang klik 2 kali, kadang-kadang saya enter, kadang-kadang saya klik checklist. Intinya, apa yang kalian ingat untuk tahapan selanjutnya, itulah kalian terapkan, ya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, ini saya kembalikan ya. Kembalikan tadi saya undo, ya. Saya undo dengan menekan tombol Ctrl Z, ya. Oke. Oh ya, undo di Photoshop itu bisa dengan 2 cara, ya. Kalau mau step backward, ya, atau mundur bertahap, itu pakai Ctrl Alt Z, ya. Tapi kalau hanya Ctrl Z, itu hanya yang backward, forward, satu step, balik ke sebelumnya, balik lagi, seperti itu, tidak bertahap, ya. Tapi kalau bertahap, gunakan Ctrl Alt Z, ya. Itu untuk rotasi. Oke, selanjutnya masih masalah transformasi juga. Kita juga bisa mengatur. Oh ya, kalau kalian ingin merotasinya itu pakai patokan derajat, ya, itu kita bisa lakukan hal seperti ini. Ini tadi sudah saya kembalikan ke ukuran lurus ya, tidak dimiringkan lagi. Kita bisa tekan Ctrl T untuk mengaktifkan transformasi. Pastikan gambarnya aktif dan tekan Ctrl T. Nah, kalau sudah klik kanan. Ya, ini perbedaannya ya. Ini kalau tidak saya tekan Ctrl T, maka klik kanannya itu adalah pemilihan layer, ya, layer 1 untuk gambar, ya, dan background untuk lembar kerja kosong kita. Ya, seperti saya bilang tadi sebelumnya. Semakin ada gambar baru, semakin ada pertambahan layer. Karena di sini kita baru ada 1 gambar, maka hanya ada layer 1 di bagian panel layer. Oke. Agar ada pengaturan untuk rotasi yang memakai skala derajat, maka kita aktifkan dulu transformasinya. Tadi tekan tombol Ctrl T. Lalu klik kanan. Nah, ini ada rotate-nya. Berapa derajat? 10 derajat misalkan, ya, maka dia akan terbalik, ya. Atau misalkan 90 derajat searah jarum jam, ya, seperti itu. Oke. Atau bahkan di sini ada flip, ya. Flip itu membalik arah, ya. Kalau misalkan nih, ini saya enter dulu ya. Kalau saya membalik arah seperti ini, oke. Nah, kan gambar jadi pipih, ya, jadi pipih. Jadi
agar tidak merubah bentuk ukuran gambar, ya, saya gunakan tadi Ctrl T, klik kanan, flip horizontal untuk dibalik secara horizontal, ya, atau juga flip, atau juga bisa kita flip secara vertikal agar dari atas ke bawah seperti ini, ya. Jadi hindari gambar itu jadi terlihat aneh seperti pipi atau menjadi gepeng, ya, atau intinya tidak proporsional kembali. Ya, jadi ada beberapa pilihan-pilihan transformasi yang bisa kita gunakan seperti itu. Oke. Sampai di sini masih bisa diikuti ya bagaimana cara mentransformasi yang berkaitan dengan tadi merotasi dan juga memflip objek, ya. Intinya kalian bisa terapkan saja sesuai dengan pemahaman masing-masing, ya. Apakah dengan cara manual, apakah dengan cara pemilihan pengaturan rotate dengan ukuran derajat seperti ini. Ya, seperti itu. Silakan diperhatikan masing-masing. Karena nantinya ketika kalian sudah mendesain, itu tidak ada pengaturan mutlak bahwa gambar harus selalu berbentuk lurus, ya. Bisa sekali dalam bentuk miring, ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan desain dan juga dikembalikan kepada selera kalian sebagai para desainer grafis, seperti itu. Ya, tidak ada pakem, tidak ada standar, tidak ada keharusan bahwa harus begini begitu. Selama masih bisa dilihat hasilnya dengan baik, selama makna yang diinginkan masih bisa dipahami oleh pembacanya, masih oke, ya. Itu masih oke. Karena desain ini sebenarnya tidak ada batasannya. Yang penting apakah flyer kalian tuh bisa menyampaikan pesan yang diinginkan oleh si penyampai atau pemilik pesan tersebut, ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengcopy atau menggandakan objek. Nah, beberapa kali biasanya di dalam satu karya desain itu kita menggunakan gambar yang sama, ya. Jadi kita nggak usah buka lagi dari sumbernya, open, terus masukkan lagi, tidak perlu, ya. Kita bisa manfaatkan yang sudah ada dan kita ulangi berkali-kali gambarnya, ya. Caranya mudah pasti ya. Nanti aku akan memperhatikan dan coba praktekkan, jadinya mudah, ya. Ada banyak cara nih, dari cara yang manual sampai cara yang cepat. Saya contohkan yang manualnya dulu ya. Yaitu kita bermain di layer. Nah, di sini kita pilih layer 1, layer gambar. Oh ya, untuk layer bisa kita rename ya. Misalkan saya klik 2 kali, ini kan defaultnya layer 1. Ya, saya klik 2 kali, saya misalkan ganti nama gedung, ya. Terus saya enter. Nah, itu bisa. Ini opsional ya, kan boleh ngasih nama layer atau tidak. Tapi kalau kalian takut nanti semakin banyak tumpukan layer, dan ini gambar apa, ini bagian apa, ya ini shape apa, ya beri nama silakan. Tapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Ya. Bagaimana cara menduplikatnya? Bagaimana cara menggandakannya? Kalau kita bermain di layer, oke, di bagian layer kita klik kanan dan pilih duplikat layer. Klik. Lalu klik OK. Nah, jika kita perhatikan di video, tidak ada perubahan apapun pada gambar yang ada di lembar kerja. Tapi kalau kalian fokus di bagian layer, saat ini layernya sudah muncul layer baru dengan nama gedung copy. Nah, berarti layernya sudah tercopy, tinggal gambar saja kita geser. Seperti ini. Ya. Saat ini kita sudah punya 2 gambar dengan hasil duplikat layer. Seperti itu. Ya, itu tadi cara menduplikat dengan menggunakan klik kanan duplikat layer. Ya. Oke, ini saya coba hapus ya. Oh ya, menghapus gambar tuh mudah ya. Kalau manual sih klik kanan, pilih delete layer, ya, boleh. Atau juga bisa kita klik gambarnya dan kita tekan tombol delete. Ya. Oke. Berikutnya cara yang kedua, itu kita juga bisa pakai Ctrl J untuk menduplikat, ya. Ini saya pilih gambar yang sudah ada, lalu saya tekan tombol Ctrl J, ya, Jakarta, ya, Ctrl J. Konsepnya sama seperti duplikat layer. Gambarnya nggak langsung bertambah, tapi cek layernya bertambah. Nah, dengan demikian gambarnya sudah ada 2. Tinggal dipindahkan saja. Oke, seperti itu. Bisa dicoba ya. Saya ulangi sekali lagi, ini saya undo.
Ya, ini sudah satu layer ya. Oke, saya tekan Ctrl J. Tidak ada perubahan apa-apa, tapi lihat di layer sudah ada 2, maka pindahkan gambarnya ke bagian yang diinginkan. Oke, semudah itu. Ya. Oke, cara yang ketiga. Nah, cara ketiga ini paling simpel nih, ini saya hapus saja. Cara ketiga paling simpel. Kita tinggal tekan Alt di keyboard, lalu klik gambarnya dan drag ke arah lain. Oke, gambarnya otomatis akan tergandakan. Saya ulangi sekali lagi. Tekan Alt, klik gambarnya, dan pindahkan gambarnya ke arah lain. Otomatis gambar bertambah, otomatis juga layernya bertambah. Ya. Dan saya rasa cara yang ketiga ini cara yang paling mudah, karena tidak terlalu makan waktu, harus memindahkan, melihat layernya dulu, ya, baru kita pindahkan lagi objeknya, tidak memakan waktu. Jadi tinggal Alt, klik, dan pindahkan. Ya, tapi kembali kepada kebiasaan kalian masing-masing. Kalau terbiasa menggunakan Ctrl J, ya silakan. Terbiasa dengan menduplikat layer is oke, atau terbiasa dengan Alt klik juga lebih baik menurut saya, karena tidak terlalu makan waktu. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya, bagaimana cara untuk menduplikat gambar atau menduplikat layer. Seperti itu. Ya, karena bagian ini masih jadi bagian basic atau standar dalam Photoshop. Ya. Dan jangan lupa, hal ini bisa diterapkan nanti kalau kalian sudah masuk ke materi tentang teks ya. Untuk mengadakan teks juga sama ya, di shape juga sama, untuk merotasinya ya, untuk memflip juga sama ya. Jadi apa yang saya contohkan pada gambar barusan ya, menggandakan, mentransformasi, merotate ya, memindahkan dari gambar asli ke lembar kerja kosong ya, itu sama semua perlakuannya. Ya, ini nanti tinggal kalian sesuaikan saja. Jika objeknya teks bagaimana, jika objeknya berupa shape bagaimana, tinggal disesuaikan masing-masing dengan kebutuhan kalian para desainer grafis ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ya, saya akan mencontohkan ini materi terakhir di video ini ya, yaitu bagaimana cara menseleksi ya. Kita seleksi yang sederhana terlebih dahulu ya. Kita seleksi sederhana terlebih dahulu. Saya mau coba gunakan gambar yang lain, ini saya hapus saja. Oke, saya coba file open, dan ini saya ambil gambar contoh, ya, dan saya drag ke bawah seperti ini. Oke. Nah, oh ya, tadi kan saya punya gambar teknokrat ya, gedung teknokrat, ini saya pakai seperti ini. Ini saya panggil lagi. Nah, ini saya coba minimize dalam lembar kerja kosongnya. Saya akan coba pindahkan gambar ini, tapi tidak secara keseluruhan ya, tidak secara keseluruhan, tapi hanya sebagian saja. Nah, sekarang saya akan mengenalkan namanya Marquee Tool. Ya, di bawah Move Tool itu ada Marquee Tool. Ada yang rectangular, ada yang elliptical. Nah, secara tampilan daripada ikonnya sudah jelas ya. Kalau rectangular Marquee Tool itu seleksi dalam bentuk persegi, tapi kalau elliptical dalam bentuk elips atau lingkaran atau oval nantinya. Oke, kita coba yang rectangular terlebih dahulu. Lalu saya coba blok di area tertentu di contoh model ini, misalkan seperti dalam bentuk kotak ya atau persegi. Nah, nanti pastikan dia muncul area seleksinya yang ada garis putus-putus di layar. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, kita pindahkan, tapi pastikan klik Move Tool. Ya, klik Move Tool dulu, lalu klik gambar yang di dalam area seleksi, ya, baru klik dan drag pindahkan ke lembar kerja target kita. Nah, seperti ini misalkan. Oke. Jadi, foto atau contoh model ini sudah terseleksi dalam bagian tertentu. Jika sebelumnya seperti ini tampilannya, dan sekarang dia sudah
pindah gambarnya dalam ukuran tertentu karena kita seleksi dengan menggunakan marquee tool dengan ukuran persegi yang sudah kita tentukan tadi. Oke, silakan dicoba. Kalian boleh masukkan foto lain yang ada di PC atau laptop kalian ya, dan kalian coba seleksi dengan menggunakan marquee tool. Ya. Marquee tool posisinya ada di bawah move tool. Kita pilih yang rectangular terlebih dahulu. Oke, silakan dicoba. Bisa ya? Tentunya bisa karena sampai di sini saya rasa masih mudah ya. Karena bentuk seleksinya juga simple ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan ellipse tool. Kita coba yang elliptical marquee tool. Ini gambar yang hasil seleksi yang sudah ada di sini, saya coba delete ya. Saya coba delete. Dan di gambar aslinya, ini kan masih ada area seleksi persegi tadi, karena kita pakai yang rectangular. Untuk menghilangkannya, kita bisa tekan Ctrl D. Ya, atau bisa klik sembarang tempat ya. Ini contoh, ini saya ulangi, saya seleksi. Untuk menghilangkannya bisa klik sembarang tempat juga di luar area seleksi. Ya, atau tekan Ctrl D. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan elliptical marquee tool. Oke, seperti ini misalkan saya klik dengan move tool dan saya drag ke lembar atau ke gambar yang ada background-nya seperti ini. Dan silakan diperbesar jika hasilnya terlalu kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Bagaimana? Apakah bisa dicoba masing-masing? Ya, tentunya mudah ya. Oke. Dengan demikian, saya sudah mencontohkan bagaimana cara menyeleksi objek dengan menggunakan marquee tool. Dan tentunya ada beberapa tools lainnya yang bisa kita gunakan untuk menseleksi. Ya, misalkan ada lasso tool, ya, ada magic wand, ada pen tool, dan lain sebagainya. Itu akan dipelajari di video selanjutnya. Dengan demikian, saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini tentang pengenalan Adobe Photoshop. Tadi juga saya sudah mengenalkan tentang area kerja di Photoshop. Berikut dengan cara membuat lembar kerja baru dan juga memanggil gambar yang sudah ada. Lalu bagaimana cara mentransformasi, memindahkan satu gambar ke gambar lain. Berikut dengan cara memperbesar serta memperkecilnya dan menduplikat gambar serta menseleksi gambar dalam bentuk sederhana, dalam bentuk elliptical, dan dalam bentuk rectangular sudah saya contohkan. Nah, rekan-rekan mahasiswa di rumah, silakan coba praktikkan dengan gambar-gambar lainnya yang tersedia di laptop kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.